Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Agung dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk mata kuliah wawasan ilmu sosial, dan kami beri judul modal sosial. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Dimulai dari saya, yaitu Afirus Safa Mahaputra Laksana. Kemudian ada Arindra Dwi Mahesa. Kemudian ada Bayu Maulana. Lalu ada Clarissa Julian Kale. Dan yang terakhir ada Nurbaiti Inna Sobiro. Definisi atau pengertian modal sosial. Di sini kelompok kami mencantumkan 3 definisi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Putnam, beliau mendefinisikan suatu modal sosial itu sebagai suatu fitur atau koneksi antar individu atau jaringan sosial seperti terjalin suatu kepercayaan. Nah, menurut Putnam ini, kita butuh suatu kepercayaan untuk dapat hidup berdampingan satu sama lain, terutama mengingat peran kita yaitu sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan satu sama lain, di mana kita ketahui bahwa di dalam suatu kehidupan kita itu kan akan terjalin suatu relasi yang membutuhkan suatu kepercayaan, di mana menurut Putnam ini semakin tinggi tingkat kepercayaan kita terhadap satu dengan yang lain, maka hubungan kita dengan yang lain pun akan semakin membaik pula. Yang kedua, itu menurut Coleman, mendefinisikan bahwa modal sosial itu dengan fungsinya. Ada 3 bentuk modal sosial, yaitu hubungan timbal balik, saluran informasi dan arus informasi, dan norma-norma diberlakukan oleh sanksi. Dan ketiga, itu menurut Cox, itu mendefinisikan modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia atau antar individu yang ditopang oleh suatu jaringan norma-norma dan kepercayaan. Definisi tersebut tentunya sama dengan definisi para ahli yang lain, hampir-hampir sama. Dan dari semua itu, dapat kita simpulkan bahwa modal sosial itu merupakan segala nilai yang dimiliki oleh seseorang atau individu yang dapat berguna baginya dalam menjalin hubungan sosial dengan orang lain, dan juga kemampuan masyarakat untuk dapat bekerja sama demi mencapai suatu tujuan-tujuan. Perlu kita ketahui bahwa tujuan-tujuan ini itu merupakan tujuan bersama. Lalu yang selanjutnya adalah latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi kenapa manusia sebagai seorang individu harus memiliki modal sosial? Nah, hal ini karena manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan orang lain di hidupnya. Modal sosial ini bertujuan untuk membuat seorang individu dapat diterima di masyarakat, di mana dia akan selalu berinteraksi antara satu sama lain. Jadi, manusia itu kenapa saling berhubungan satu sama lain? Itu bukan hanya karena kebutuhan, tetapi juga untuk memastikan apakah mereka berada di lingkungan komunitas yang mereka inginkan. Jadi, pada dasarnya manusia itu saling berhubungan satu dengan yang lain itu untuk mendapatkan manfaat bagi dirinya. Munculnya konsep modal sosial didorong oleh pemikiran bahwa masyarakat tidak dapat menyelesaikan masalahnya secara individu. Kerjasama dan kebersamaan dari masyarakat sangat diperlukan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Pemikiran tersebut menginspirasi Lida Judson Hanipan yang merupakan seorang pendidik di Amerika Serikat untuk memperkenalkan konsep modal sosial pertama kalinya di abad ke-20. Menurutnya, modal sosial bukanlah sesuatu yang bersifat material, tetapi modal sosial merupakan kata kiasan, yaitu aset atau modal yang penting untuk hidup dalam masyarakat. Yang termasuk ke dalam modal sosial, yaitu kemauan baik, rasa bersahabat, empati, hubungan sosial, dan kerjasama baik antara individu dan keluarga akan membentuk kelompok sosial.
Putnam mengatakan bahwa ada dua hal yang menjadi asumsi dasar konsep modal sosial, yaitu adanya jaringan atau koneksi hubungan dengan norma-norma yang terkait. Keduanya saling mendukung untuk mencapai keberhasilan ekonomi bagi orang-orang yang masuk ke dalam jaringan tersebut. Kebenaran tersebut didukung oleh fakta empirik antara negara Polandia dengan masyarakatnya. Saat ideologi dikesampingkan, perbedaannya, pemerintah dan masyarakat Polandia lebih berkonsentrasi dalam membangun ekonomi. Kasus tersebut menunjukkan bahwa modal sosial yang berupa kepercayaan dan jaringan hubungan antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat adalah salah satu kunci utama dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur modal sosial. Konsep modal sosial sebenarnya muncul karena pemikiran masyarakat sendiri, karena masyarakat tidak dapat mengatasi berbagai permasalahan yang sedang dialaminya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kerjasama yang baik antar masyarakat untuk menghadapi permasalahan tersebut. Pada dasarnya, modal sosial berakar pada gagasan, kepercayaan, norma, dan jaringan informal, serta percaya bahwa relasi sosial adalah sumber daya yang sangat berharga. Norma sosial, jaringan sosial, dan kepercayaan merupakan sebuah unsur utama dalam modal sosial. Terdapat 3 unsur modal sosial. Yang pertama, jaringan sosial, merupakan sebuah aset yang sangat berharga dalam masyarakat, karena dengan adanya jaringan sosial dapat mendorong masyarakat untuk bekerja sama dalam membantu mengatasi berbagai permasalahan yang sedang dialami. Yang kedua, norma sosial sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat, karena dalam norma-norma sosial tersebut terdapat aturan yang harus dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat. Yang ketiga, kepercayaan yang berdasarkan dari perilaku moral, di mana modal sosial dibangun. Jika masyarakat memiliki rasa saling mempercayai tinggi, akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai dimensi untuk membangun sebuah kemajuan. Selanjutnya, sumber-sumber modal sosial. Terdapat beberapa sumber dari modal sosial, yakni yang pertama, agama. Mengapa agama? Karena agama merupakan sumber dari nilai dan norma yang mengatur dan menuntun perilaku masyarakat. Yang kedua, tradisi turun-temurun yang dapat membentuk kualitas modal sosial seseorang. Karena dengan adanya tradisi tersebut pasti akan membentuk sebuah adat istiadat dan juga nilai budaya yang dapat mendukung terbentuknya modal sosial. Yang ketiga, lembaga pendidikan merupakan sebuah tempat untuk membangun modal sosial. Karena dengan adanya lembaga pendidikan ini, maka dapat menciptakan nilai-nilai yang berorientasi pada dimensi kebebasan berpendapat, kesamaan kedudukan, serta etika yang baik. Baiklah, selanjutnya adalah contoh-contoh modal sosial. Yang pertama ada persahabatan. Persahabatan yang dimaksud adalah jaringan pertemanan. Bisa diasumsikan bahwa persahabatan menekankan adanya hubungan yang baik dan bisa disebut keintiman emosional antar teman. Hal ini juga menyadari bahwa teman-temannya memiliki status yang sama seperti ketika mereka menjalin hubungan. Persahabatan merupakan salah satu bentuk modal sosial yang sebenarnya menunjukkan dukungan sosial. Misalnya, jika seseorang sakit dan tidak ada keluarga yang menemani, maka teman tersebut akan mengantarkannya ke puskesmas untuk berobat. Hal itu adalah salah satu contoh menunjukkan persahabatan sebagai modal sosial. Kemudian ada kepercayaan. Kepercayaan adalah bentuk modal sosial yang tak tergantikan. Kepercayaan di sini adalah konteks hubungan dan dapat memiliki kenalan penting, kemudian banyak teman sukses, dan banyak lagi. Tetapi tanpa kepercayaan, hubungan tidak dapat berubah dengan cara apapun dan tidak dapat dianggap sebagai modal sosial. Oleh karena itu, kepercayaan tidak selalu menjadi modal sosial. Kepercayaan sebagai salah satu bentuk modal sosial muncul ketika dapat dikonversikan menjadi modal lain. Misalnya, meminjam uang ke tetangga. Hal ini sangat membutuhkan kepercayaan. Kemudian ada komunitas. Berpartisipasi dalam komunitas masyarakat merupakan salah satu bentuk modal sosial. Dengan menggunakan referensi, komunitas mencerminkan kesamaan atau kemiripan, kemudian norma atau nilai anggotanya. Selain itu, setiap anggota masyarakat menumbuhkan rasa memiliki terhadap masyarakatnya. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami ini adalah modal sosial adalah kemampuan manusia atau masyarakat dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
Nah, konsep modal sosial ini muncul karena awalnya manusia itu tidak dapat hidup sendiri untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di hidupnya. Mereka akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Hal tersebut berkaitan dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial, di mana mereka tidak bisa hidup sendirian. Sumber utama dari modal sosial itu adalah agama, tradisi, dan lembaga pendidikan. Lalu unsur-unsur modal sosial itu adalah kepercayaan, norma, dan jaringan. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun baik dan buruknya, mohon dimaafkan, serta kami menerima saran dan kritik, dan juga jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.